Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Fazia dengan NIM 302023000072. Kita akan mulai permodelan pada tugas TSPTK yang pertama yaitu kita klik new model. Kemudian kita klik use built-in setting with, kemudian display kita isi dengan metrik SI yaitu standar internasional, kemudian region user, style section ISC 14, style design ISC 36016, concrete design code ACI 318, kita ganti ke 14. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada tabel ini kita klik grid only, kita tunggu. Setelah muncul gambar, kita klik kanan pada gambar, kemudian add modify grid. Nah, di sini ada story data dan grid system. Kita langsung saja modify, kemudian kita masukkan ukuran sesuai pada soal. Kita sesuaikan saja pada soal. Kita masukkan angkanya, yaitu ukurannya itu sendiri X 6 meter kali 2, yaitu 12. Kemudian pada grid Y dengan ukuran 5,5 dan 5,5 tambah 7,2 yaitu 12,7. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita modify story data, kita sesuaikan namanya dari lantai 1 sampai atap. Lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan yang terakhir atap. Kita masukkan tinggi per lantai yaitu 3,8. Kemudian master story kita bikin yes pada lantai 4. Dan kita klik OK. Oke, lagi. Setelah muncul gambar, kemudian kita klik define. Kita masukkan material yaitu konkret. Kita modify. Material name kita ganti. Oh, material tab konkret. Kemudian kita modify. Beri nama MC25 MPa. Dengan weight per unit kita masukkan 24 dan modulus elastisitasnya 4700 dikali SGRT 25 MPa itu sendiri. Itu rumus. Dengan hasil 23.500 MPa. Kemudian kita klik modify. Kita ganti 25 MPa dan jangan lupa grade-nya diberi nama 25 MPa. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Kemudian pada rebar kita add new material tab, kita pilih rebar juga. Kemudian kita beri nama BC tab S420. Kemudian weight per unit kita isi 78,5. Modulus elastisitas kita beri 200.000 modify 25 kita ganti ke 420 MPa.
Kemudian desain properties forever, kita sesuaikan saja. Oke, dan lagi kita add copy modify lagi. Material name kita beri nama BCTP 280. Dan sama modify kita ganti grade ke 280 MPa. Untuk desain properties kita sesuaikan lagi. Oke. Kemudian kita klik define section properties frame section. Kemudian kita pilih add new properties. Oh, kita cek dulu. Kita delete saja ini karena kita tidak butuh. Kemudian add new properties. Kita pilih concrete, rectangular. Kemudian kita beri nama kolom 1 dengan ukuran 400 kali 400 sesuai soal. Section dimension jangan lupa kita ganti 400 kali 400. Kemudian kita modify untuk properties stiffness kita ganti pada momen inersia 0,7 sesuai SNI. Kita klik OK, kemudian modify sore bar. Untuk ulang itu final kita ganti pada BCTS 420 dan confinement BCTP 280. Dan kita klik OK. Kemudian kita add copy lagi untuk pembuatan kolom yang kedua dengan ukuran 350 dikali 350. Material masih sama, section dimension kita sesuaikan. Semoga. Oke. Kemudian add new concrete rectangular buat pembuatan balok pertama dengan ukuran 300 kali 450. Material atau betul MPA dan section dimension kita ubah 300. Modify kita masukkan momen inersia sesuai SNI.
Dan prepare sama seperti tadi disediakan sebagai 20 dan stable 80 dan kita klik OK. Kita add copy saja buat pembuatan perlo yang kedua dengan ukuran 100 kali 500. Material masih sama, section dimension kita rubah. Oke, kita add copy lagi untuk balai yang ketiga dengan ukuran 200 kali 300. 400 maksudnya. Klik OK. Add copy lagi untuk balok yang keempat dengan ukuran 300 kali 400. Klik OK. Setelah selesai, kita delete beberapa properties yang tidak kita perlukan. Di pemim ini tidak perlu, kita delete saja. Oh, begini aja tuh. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik define lagi section properties untuk slab pada plan kita modify, kita beri nama slab 125 dengan material 25 MPa dengan properti kita sesuaikan dengan rumus SNI. Thickness kita ubah dari 200 jadi 125 sesuai ukuran slab. Dan kita klik OK. Oke lagi. Kemudian lanjut kita klik define lagi untuk pembuatan diafragma. Kita buat sampai 4 karena lantai sampai 4. Oke. Kemudian klik define lagi untuk respon spektrum. Construction kita ganti pada SCE 716, kemudian klik add dan kita beri nama hunian. Untuk parameter kita cek pada website RSA Cipta Karya, sesuaikan nama ini untuk tanah lunak pada daerah di Semarang, khususnya di Genuk.
dan klik oke, oke lagi. Kemudian lanjut kita klik define lagi ms atau mesh source, kita klik pada specified load pattern, dan kita add beban mati dan beban hidup. Kemudian klik OK. Kita klik define lagi. Kemudian load pattern untuk memberikan beban. Kita tambahkan PX. Kemudian tipe seismic dan auto lateral load-nya kita ubah menjadi ASCE 716. Kita add new. Kemudian pada arah Y sama seperti EX. Kemudian kita modify lateral. Untuk arah Y itu pada bagian X kita unchecklist saja. Dan untuk program kalkulat kita ubah menjadi 0,9. Untuk seismic coefficient itu kita samakan seperti pada website RSA Cipta Karya. Tadi bernilai 0,7607 dan status spektral asel itu 0,3401. Dan set class rubah ke dan kita klik OK. Kemudian isi pada EX kita samakan juga. Untuk bagian Y kita unchecklist. Kita samakan pada bagian REX. Dan kita klik OK. Lanjut pada define lagi cell uniform, add new load sheet. Kita beri nama hunian untuk pembebanan pada lantai 2 sampai 4. Ada plat lantai. Kita masukkan beban mati 2,92, kemudian beban hidup kita beri 2 saja. Dan klik OK, add new load sheet lagi. Beban pada atap kita add, kita beri 1, dan beban hidupnya kita beri 1 juga. Kemudian lagi add new load, bebanan pada tangga, kita klik add. Beban mati kita beri 3,6, dan beban hidup kita beri 4,79. Kemudian lanjut untuk pembuatan ban pada bordas.
Kita beri beban mati 1 dan beban hidup 4,79. Kita klik define lagi, kemudian load cache pada EX, kita add copy untuk pembuatan UX, kemudian linear kita ganti response spectrum, add function kita ubah menjadi hunian Semarang yang telah kita masukkan tadi, dan scale faktor untuk nilai kita bagi 8. Enter. Kemudian pada diagram eccentricity kita rubah, salah pencet. Kita rubah 0,05 dan kita klik OK. Ini kita add copy of cache sama seperti UX tadi. Benar, kita ganti response spectrum dan kita add load name, kita ganti U2, function kita ganti hunian Semarang. Sama seperti tadi, kita bagi 8, kemudian enter. Kita rubah 0,05. Kemudian kita klik OK, lanjut define, kemudian masukkan beban kombinasi. Untuk kombinasi yang pertama 1,4, untuk beban mati. Oke, untuk beban kombinasi ada berapa beban? Kita masukkan saja. Kemudian setelah selesai memasukkan beban kombinasi, kita langsung gambar permodelan
Kalau satu kita gambar, kita sesuaikan pada soal. Kalau satu bagian seperti ini. Kemudian lanjut pada balok dua, kita ganti frame ke B2. Kemudian setelah selesai kita nah untuk balok ketiga kan emang belum ada. Kita gambar sendiri, pencet pada gambar itu, kemudian properti kita buat B3 dan approx orientation parallel to Y untuk arah vertikal dan sebaliknya untuk arah horizontal. Setelah jadi untuk soal pada bagian kanan atas itu untuk tangga. Jadi kita undurkan sedikit untuk balok pada bagian tersebut sejauh 1 meter. Untuk bagian semula kita delete saja. Nah, kita cek pada lantai lain ternyata sudah mengikuti karena sebelumnya kita pilih similar stories. Kemudian kita pilih balok, maksud saya kolom yang pertama yaitu pada lantai kedua sampai lantai keempat. Kita pilih assign, join. Untuk tumpuan kita rubah ke tumpuan. Kita klik oke. Kemudian kita blok, kemudian belum. Oke. Mushroomnya belum berubah. Oke. Dan lanjut kita gambar pemodelan lagi. Untuk rangka atapnya kita pilih kolom 2.
Kemudian kita gambar lagi pada struktur baloknya. Kita ganti balok 4. Dan kita gambar lagi untuk balok anaknya. Kemudian gambar untuk plat lantai. Kita pilih slab tadi. Dan kita buat untuk bagian tangga. Kita kosongkan dengan beli properti opening. Dan kita pilih assign. Terus sebelumnya kita pilih one story terlebih dahulu. Kita blok. Dan assign. Ya, sel untuk masukkan diafragma. Kita blok satu persatu dari lantai 2 sampai ke 4. Dan pada rangka atap kemudian masukkan untuk pembebanan. Kita pilih Charlotte uniform. Untuk plat lantai kita pilih hunian.
Ruang ke atap kita sesuaikan untuk beban atap dan pada lantai 2 sampai 4 kita beri pembebanan yaitu hunian untuk plat itu sendiri. Hunian, baik, oke. Untuk lantai 2 3 kita menyesuaikan pada lantai 4. Kemudian lanjut kita gambar untuk tangga itu sendiri. Kita kontrol R untuk membuat kolom atau garis bantu dalam pembuatan tangga. Untuk DX kita salin dengan jarak 1,5. Kemudian kita salin lagi dengan jarak 3,1 meter. Kita menyesuaikan jarak dari tangga tersebut. Kemudian kita klik show untuk menghilangkan area yang mengganggu untuk pembuatan tangga. Kemudian lanjut kita blok semua pada kolom atau garis bantu. Kemudian kita klik edit, edit frame, divide frame. Dan kita pilih dua. Apply. Untuk objek kita invisibility, kita uncheck list, kemudian apply. Kemudian lanjut define lab section untuk pembuatan beban pada tangga. Kita beri nama tangga, lab material. Untuk thickness kita rubah 150 dan konkretnya kita rubah 25 MPa. Kita klik OK. Oke lagi. Kemudian kita gambar untuk tangga itu sendiri. Properti kita pilih tangga. Withdraw. Kita gambar. Kemudian pada bordes.
Kemudian kita delete saja untuk garis bantu tersebut karena sudah tidak diperlukan lagi. Selesai kita soal lagi. Nah, untuk tangga pada lantai satu sudah selesai. Kita beri pembuanan pada anak tangga. Kita beri assign, join load, force. Oh, salah. Join. Assign. Yes, oh, salah, salah. Assign. Load uniform. Kita pilih tangga. Kemudian pada bordes kita pilih bordes. Oke. Untuk pembuatan pada lantai 2 dan 3 kita pilih kontrol R, kemudian kita pilih story. Untuk pembuatan secara otomatis. Ya, jadi seperti ini. Dan kita pilih konkret. Nah, dengan list kombinasi pada sebelah kanan. Kecuali untuk beban 1D plus 1L dan ENV. Dan klik OK. Nah, seperti ini kita run analyze, kita simpan. Kita tunggu. Nah, untuk hasil dari run analyze seperti ini. Mungkin kita coba untuk start animation. Oke. Ini dia view. Nah, untuk displacement seperti dan kita cek select view.
Nah, untuk hasil dari longitudinal reinforcing seperti ini hasil dari permodelan tersebut. Untuk pengecekan detail kita klik kanan, tab sendiri seperti ini hasil dari ubanan dari dua. Mungkin hanya itu yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.